Kaosan pisan. Oh iya Pak, ya Pak. Katoan pisan. Alma materan tapi katoan de. Sudah pakai celana Pak? Hah? Sudah. Ayo, tapi katokmu lo katokmu. Ya, silahkan dimulai. Ya. Baik, selamat pagi Pak Dan. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang fenomena gelombang merger. Tapi sebelum kelas dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Dapat diakhiri. Ya. Sebentar. Ini masuk apa? PPT-nya, Pak? Ketok. Nggak ketok. Sebentar, Pak. Kok saya salah share screen saya? Kok nggak bisa sih? Sudah. Sudah, Pak? Sudah. Ya. Kok nggak masuk sih, Rak? Gini, Rak. Ya, oke. Fenomena gelombang merger itu yang latar belakangnya itu di era saat ini pengaruh besar dari globalisasi serta persaingan bebas menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengembangkan strateginya agar dapat bertahan dan menjalankan bisnisnya, serta perusahaan untuk selalu mengembangkan strateginya agar dapat bertahan dan menjalankan bisnisnya setelah berkembang dan berdaya saing. Dalam strateginya untuk bersaing dan berusaha mengembangkan dan memperbesar perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan disebut strategi pertumbuhan. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan melalui menemukan perusahaan secara internal atau merger dan akuisisi. Pendapat ekonom melalui keputusan bisnis hanya didasarkan atas pertimbangan ekonomi saja, khususnya dalam hal memaksimalkan nilai sebuah perusahaan. Namun sebenarnya banyak keputusan bisnis yang sebetulnya lebih didasarkan pada motivasi pribadi manajer daripada analisis ekonomi. Pertimbangan pribadi akan dapat menghalangi sekaligus juga dapat memotivasi merger. Setelah sebagian besar pengambilan merger dari perusahaan yang diakuisisi kehilangan pekerjaan mereka atau paling tidak otonomi yang mereka miliki. Karenanya para manajer yang memiliki kurang dari 51% saham perusahaan, mereka mencoba mencari cara yang akan memperkecil peluang terjadinya pengambil alihan. Merger defensif seperti itu sangat sukar untuk dipertahankan berdasarkan alasan ekonomi. Kemudian ada
Pengertian merger dan akuisisi. Merger merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Merger berasal dari kata mergere dalam bahasa Latin, yang artinya bergabung, menyatu, berkombinasi, dan juga berarti menyebabkan kehilangan identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger didefinisikan sebagai penggabungan atau perusahaan yang kemudian hanya satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Dan Bimsan Yusuf menyatakan bahwa merger terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dari entitas usaha lain dan entitas yang diambil alih tersebut dibubarkan. Dan menurut PSHK nomor 22, merger ialah sebuah proses penggabungan usaha dengan cara mengambil alih satu atau lebih perusahaan yang lain sehingga perusahaan yang diambil alih akan dibubarkan atau dilikuidasi sehingga eksistensinya sebagai badan hukum akan hilang dan kegiatan usaha akan dilanjutkan oleh perusahaan yang diambil alih. Dan akuisisi. Akuisisi berasal dari kata acquisitio dalam bahasa Latin dan acquisition dalam bahasa Inggris. Makna harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan suatu objek untuk ditambahkan pada suatu objek yang telah dimiliki sebelumnya. Akuisisi dalam terminologi bisnis diartikan sebuah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dan dalam peristiwa baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Menurut PSHK nomor 22, akuisisi adalah segala pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga mengakibatkan perpindahannya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Ya. Kemudian ada motif perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi. Itu yang pertama adalah motif sinergi. Ada motif sinergi, motif diversifikasi, dan motif non-ekonomi. Motif sinergi sendiri adalah salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi, yaitu menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. Pengaruh sinergi bisa timbul dari 4 sumber, yaitu penghematan operasi yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen pemasaran produksi atau distribusi. Kemudian yang kedua itu penghematan keuangan yang meliputi biaya transaksi yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh para analisis sekuritas. Kemudian yang ketiga, perbedaan efisiensi yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan lebih efisien adalah aktiva perusahaan yang lemah akan lebih produktif setelah merger dan akuisisi. Kemudian yang keempat, meningkatkan penguasaan pasar akibat berkurangnya persaingan. Kemudian ada motif diversifikasi, yaitu strategi pemeragaman bisnis yang dilakukan melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi itu bermaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti. Di samping memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian, yaitu adanya subsidi silang. Kemudian adalah motif non-ekonomi, yaitu terkadang aktivitas merger dan akuisisi dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga kepentingan yang bersifat non-ekonomi seperti prestis dan ambisi. Motif non-ekonomi bisa berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Itu yang pertama ada Habris hipotesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa merger dan akuisisi dilakukan karena ketamakan dan kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan.
Mereka menginginkan ukuran perusahaan yang lebih besar. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, semakin besar pula kompensasi yang mereka terima pula. Kompensasi yang mereka terima bukan hanya sekedar materi saja, tapi juga berupa pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dan yang kedua ada ambisi pemilik. Adanya ambisi dari pemilik perusahaan untuk menguasai berbagai sektor bisnis, menjadikan aktivitas merger dan akuisisi sebagai strategi perusahaan untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang ada untuk membangun kerajaan bisnis. Hal ini biasanya terjadi di mana pemilik perusahaan memiliki kendali dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ya, kemudian ada jenis cara merger dan akuisisi. Yaitu yang pertama, merger. Pada merger ini, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% shareholder dari target perusahaan dan bidding firm. Pada akhirnya target perusahaan akan menghilang, atau dengan atau tanpa proses likuidasi, dan menjadi bagian dari bidding perusahaan. Dan yang kedua ada konsolidasi. Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak akan menerima saham baru di perusahaan ini, sehingga dibutuhkan adanya pelaporan keuangan dengan menggunakan neraca konsolidasi. Lalu ada tender offer. Terjadi tender offer ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target perusahaan, dan disebut tender offer karena merupakan hostile takeover. Target perusahaan akan tetap bertambah selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Banyak tender offer yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding firm berhasil mengambil alih kontrol target perusahaan. Kemudian yang keempat ada akuisisi aset. Sebuah perusahaan mengambil aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham target perusahaan. Pembagian akuisisi tersebut berbeda. Menurut mereka, hanya ada 3 cara melakukan akuisisi. Ya, 3 cara itu adalah sebagai berikut, yaitu merger atau konsolidasi. Merger yaitu artinya merger adalah bergabungnya perusahaan dengan perusahaan lain. Bidding firm tetap berdiri dengan identitas dan namanya, dan memperoleh semua aset dan kewajiban milik target perusahaan. Setelah merger, target perusahaan berhenti untuk menjadi bagian dari bidding firm. Konsolidasi sama dengan merger kecuali terbentuknya perusahaan baru. Kedua perusahaan sama menghilangkan keberadaan perusahaan secara hukum dan menjadi bagian dari perusahaan baru itu. Dan antara perusahaan yang diambil alih atau yang mengambil alih tidak dibedakan. Kemudian acquisition of stock. Akuisisi dapat juga dilakukan dengan cara membeli voting stock perusahaan. Dapat dengan cara membeli secara tunai saham atau surat berharga lainnya. Acquisition of stock dapat dilakukan dengan mengajukan penawaran dari satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Dan pada beberapa kasus penawaran diberikan langsung kepada pemilik perusahaan yang menjual. Hal ini dapat disesuaikan dengan melakukan tender offer. Tender offer adalah penawaran kepada publik untuk membeli saham target firm, diajukan dari sebuah perusahaan langsung kepada pemilik perusahaan lain. Kemudian acquisition of assets. Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli semua asetnya. Pada jenis ini dibutuhkan suara pemegang saham target firm sehingga tidak terdapat halangan dari pemegang saham minoritas seperti yang terdapat pada acquisition of stock. Kemudian ada jenis dari merger, yaitu ada 4: merger horizontal, vertikal, konglomerat, dan konglomerat. Merger horizontal sendiri yaitu merger yang akan terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung. Lalu merger vertikal, yaitu merger tersebut akan terjadi ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customer-nya. Lalu ada merger konglomerat, ya, yang terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customer-nya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama.
Kalau ada merger konglomerat yang terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi risiko. Kemudian ada faktor kegagalan merger dan akuisisi, yaitu yang pertama, perusahaan target memiliki kesesuaian strategi yang rendah dengan perusahaan pengambil alih. Lalu hanya mengandalkan analisis strategi yang baik tidaklah cukup untuk mencapai keberhasilan merger dan akuisisi. Dan tidak hanya kejelasan mengenai nilai yang tercipta dari setiap program merger dan akuisisi, tidak adanya. Lalu pendekatan-pendekatan integrasi yang tidak disesuaikan dengan perusahaan target, yaitu absorpsi, terus preservasi atau simbiosis. Kemudian rencana integrasi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Lalu tim negosiasi yang berbeda dengan tim implementasi yang akan menyulitkan proses integrasi. Lalu ketidakpastian, ketakutan, dan kegelisahan di antara staf perusahaan yang tidak ditangani. Untuk itu, tim implementasi dari perusahaan pengambil alih harus menangani masalah tersebut dengan kewibawaan, simpati, dan pengetahuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan komitmen mereka pada proses integrasi. Kalau pihak pengambil alih tidak mengkomunikasikan perencanaan dan pengharapan mereka terhadap karyawan perusahaan target, sehingga terjadi kegelisahan di antara karyawan. Ada faktor keberhasilan merger dan akuisisi, yaitu keberhasilannya dalam melakukan audit sebelum merger dan akuisisi, lalu perusahaan target dalam keadaan baik, memiliki pengalaman merger dan akuisisi sebelumnya, dan keempat yaitu perusahaan target relatif kecil dan melakukan merger dan akuisisi yang sangat bersahabat. Keunggulan dari merger dan akuisisi yaitu yang pertama, mendapatkan cash flow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas. Memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan. Lalu memperoleh karyawan yang telah berpengalaman. Terus yang keempat, mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal. Dan memperoleh sistem operasional dan administrasi yang mapan. Mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru. Dan yang ketujuh, menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru. Dan yang kedelapan, memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Kemudian ada kelemahan merger dan akuisisi, yaitu proses integrasi yang tidak mudah. Kemudian kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat. Lalu biaya konsultan yang mahal, terus meningkatnya kompleksitas birokrasi, lalu biaya koordinasi yang mahal. Kemudian keenam, seringkali menurunkan moral organisasi, yang kemudian tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan dan tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Kemudian langsung saja ke studi kasus dan pembahasan. Yang pertama itu awal mula gelombang merger. Ya. Gelombang merger diawali pada tahun 1970-an. Gelombang pertama merger terjadi di Amerika, seperti bergabungnya Bank of America dengan Security Pacific, Chase Manhattan Bank dengan Chemical Bank, dan Bank of New York dengan Irving Trust. Dan selanjutnya gelombang kedua merger yang terjadi di Eropa, terutama di Swiss, seperti rencana merger antara Union Bank of Switzerland dengan Swiss Bank Corp. Gelombang merger pun terus bergulir sehingga muncul gelombang ketiga, merger di kawasan Asia Pasifik, yang ditandai dengan terjadinya merger antar bank di Australia yang sebelumnya pernah ada larangan bank untuk merger. Dan tak ketinggalan pula, gelombang merger juga merembes ke kawasan Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia di tahun 1999, terutama dengan adanya keinginan pemerintah untuk melakukan merger 4 bank pemerintah ke dalam Bank Mandiri yang saat itu diperkirakan sekitar Mei
1999 sudah rampung total. Nah, para pemilik bank-bank swasta yang sebelumnya merencanakan melakukan merger antara lain kelompok Bakri, Nusamba, dan Eka Cipta Wijaya. Kelompok bank-bank swasta milik Bakri seperti Bank Nusa, Bank Nasional, Bank Angkasa, dan Bank Komersial. Sedangkan kelompok Nusamba antara lain Bank Duta, Bank Bukopin, Bank Tugu, Bank Universal, dan Bank Umum Nasional. Sementara itu untuk kelompok Eka Cipta Wijaya antara lain BI, BDNI, Bank SGB, Bank Tiara, Bank Tugu, dan Bank Dewa Ruci. Keinginan para pemilik bank-bank swasta saat itu untuk melakukan merger tentunya merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat ditunggangi. Namun dalam perjalanannya, rencana merger bank menjadi terhenti karena beberapa bank swasta direncanakan ikut merger telah dibekukan operasinya, seperti BDNI, BUN, dan Tiara. Dan yang kasus yang kedua itu merger antara Bank Niaga dan Bank Lipo. Aduh, ini dulu mana? Dan sudah diketahui kedua bank ini adalah bank yang cukup besar. Kedua bank tersebut melakukan merger itu di tahun 2008. Ya, bermaksud untuk meningkatkan eksistensinya di masyarakat. Bank Niaga sendiri didirikan pada tahun 1955, tepatnya pada 4 November. Nah, kantor pusat Bank Jam Niaga berlokasi di Jenderal Sudirman F58 Jakarta. Saat ini Bank Jam Niaga memiliki 156 kantor cabang, 586 kantor cabang pembantu, 34 kantor pembayaran, 30 unit cabang syariah, 616 kantor layanan syariah, dan beberapa kali melakukan merger. Dan yang terakhir melakukan merger dengan Lipo Bank di tahun 2008. Yang awalnya pada tanggal 26 Agustus 2005 pemegang saham Bank dan Bank Indonesia menyetujui penjualan pengendali 52,05% yang dimiliki oleh Swiss Asia Global pada Santubong Investment BV yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Hasanah Nasional Berhad. Penjualan mulai berlaku pada tanggal 30 September pada tahun yang sama karena Hasanah memiliki saham sebanyak 93% di Lipo Bank melalui Santubong Investment BV dan Greatfield Pte Ltd. Dan juga memiliki 64% saham, 60% dari Jam Niaga melalui Bumi Putra Commerce Holdings. Bank Niaga dan Lipo Bank harus digabung untuk mematuhi Single Presence Policy. Pada tanggal 1 November 2008, Lipo Bank resmi bergabung dengan Bank Jam Niaga dan dikenal sebagai PT Bank Jam Niaga Tbk dan menjadi anak perusahaan Indonesia dari Chime Group. Dan bergabungnya Lipo Bank ke dalam Bank Jam Niaga kini menawarkan nasabahnya layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan di bidang perbankan retail, UKM, dan corporate, dan juga layanan transaksi pembayaran. Penggabungan ini menjadikan Bank Jam Niaga menjadi bank terbesar kelima dari sisi aset, pendanaan, kredit, dan luasnya jaringan cabang. Next. Kemudian ke pembahasan itu mengenai gelombang merger dan akuisisi. Jadi gelombang merger dan akuisisi pada awalnya bermunculan di Amerika Serikat pada tahun 1897 sampai 1904. Namun untuk kasus di Indonesia, gelombang merger dan akuisisi baru mulai sekitar 1970-an. Merger dan akuisisi di Indonesia didominasi oleh perusahaan pengakuisisi yang telah go public dengan perusahaan target yang belum go public.
Di Indonesia, perusahaan yang melakukan akuisisi lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan merger. Frekuensi pelaksanaan merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan pengakuisisi di Indonesia tergolong cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya fenomena perusahaan yang sama melakukan merger dan akuisisi lebih dari sekali dalam setahun. Ya. Pada tahun 1998 ada banyak merger dan akuisisi kategori besar yang membuat merger dan akuisisi pada tahun sebelumnya tampak kecil. Merger terbesar yang diumumkan pada tahun 1998 adalah penggabungan antara Citicorp dan Travelers Group yang nilainya diperkirakan mencapai 77 miliar dolar Amerika Serikat dan akuisisi Exxon atas Mobil dengan perkiraan nilai transaksi sebesar 79 miliar dolar Amerika Serikat. Merger pada era 1990-an sebagian besar adalah akibat dari keinginan mencapai penghematan skala dan cakupan ekonomi dan kekuatan pasar untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, perusahaan-perusahaan pada beberapa industri berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan saat perubahan-perubahan yang besar akan terjadi di bidang industri, yang sebagian besar merupakan akibat dari perkembangan teknologi. Ikatan Angkutan Indonesia menyebutkan bahwa penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan, atau alasan lainnya. Penggabungan usaha dapat berupa pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian aktiva neto suatu perusahaan. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan penerbitan saham atau dengan penyerahan kas aktiva setara kas atau aktiva lainnya. Transaksi dapat terjadi antar pemegang saham perusahaan yang bergabung atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Penggabungan usaha dapat berupa pembentukan suatu usaha baru untuk mengendalikan perusahaan yang bergabung, pengalihan aktiva neto dari satu atau lebih badan usaha yang bergabung pada badan usaha lain, atau pembubaran satu atau lebih badan usaha yang bergabung. Alasan utama perusahaan di Indonesia melakukan merger dan akuisisi pada dasarnya adalah untuk penghematan pajak. Pasar bereaksi positif terhadap pengumuman merger dan akuisisi yang bagi perusahaan target memiliki kandungan informasi sebagai berita baik. Dengan kata lain, bahwa terdapat tambahan kemakmuran secara kumulatif yang terjadi selama periode sebelum pengumuman merger dan akuisisi maupun setelah tanggal pengumuman. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa aktivitas merger dan akuisisi di Bursa Efek Jakarta memberikan tambahan kemakmuran bagi pemegang saham perusahaan target. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana Hall dan Salami tahun 96 dan dalam poin 2003 yang diperoleh perusahaan target signifikan pada 20 hari sebelum pengumuman dan setelah pengumuman merger dan akuisisi, serta penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Wolkling pada tahun 1987 yang menunjukkan bahwa CAR mulai signifikan 20 hari sebelum sampai 50 hari setelah pengumuman. Kinerja saham berbagai perusahaan di Bursa Efek sangat buruk setelah suatu merger besar. Sebanyak 30 transaksi terbesar selama 5 tahun terakhir rata-rata memiliki indeks saham Standard & Poor's 500 di bawah kinerja. Namun demikian, kecenderungan ini tidaklah sederhana seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut. Karena hal ini mencakup beberapa keberhasilan spektakuler dan beberapa kegagalan spektakuler dalam merger dan akuisisi. Pengaruh merger dan akuisisi terhadap manajemen pengakuisisi dan manajemen target berbeda. Manajemen perusahaan pengakuisisi memiliki peluang dan tantangan yang lebih besar, sekaligus harapan untuk mendapatkan pengakuan, kompensasi yang lebih tinggi, dan prestis setelah merger. Akuisisi adalah cara untuk tumbuh yang relatif lebih cepat dibanding dengan pilihan-pilihan lain. Dari perspektif manajer puncak, akuisisi menggiurkan dan sering menguntungkan secara finansial. Namun demikian, dilihat dari banyak segi, akuisisi mudah mengalami kegagalan dan beberapa bahkan membawa akibat yang sangat buruk. Nah,
Dari hasil penelitian tentang akuisisi yang sangat berhasil dan sangat tidak berhasil, utang menjadi satu-satunya faktor penting bagi kedua kelompok. Nah, kita masuk ke pembahasan antara merger antara Bank Lipo dan Bank Niaga. Jadi ya, proses merger yang melibatkan dua institusi perbankan terkemuka di Indonesia yaitu Bank Cem Niaga dan Bank Lipo menjadi Bank Cem Niaga TBK tadi. Merger ini berawal dari kebijakan BI mengenai kepemilikan tunggal di Indonesia, di mana pemegang saham mayoritas dari Bank Niaga maupun Bank Lipo memilih merger sebagai opsi terbaik demi kepentingan seluruh stakeholder. Merger ini membentuk bank ke-6 terbesar di Indonesia berdasarkan aset. Perpaduan keunggulan kedua bank menciptakan sebuah bank yang lebih baik dan bersaing serta tumbuh di tengah makin ketatnya persaingan sektor perbankan di Indonesia. Bagi Chime Group, merger ini akan memperkokoh posisi dan meningkatkan prospek pertumbuhannya sebagai kelompok bisnis terkemuka di Asia Tenggara. Selama tahap perencanaan merger terjadi beberapa peristiwa penting di sektor industri keuangan Indonesia. Sekalipun demikian, Bank Cem Niaga tetap memiliki pijakan kokoh untuk menjadi sebuah bank terpercaya yang diperhitungkan di sektor perbankan di Indonesia yang sangat kompetitif. Tantangan saat ini adalah bagaimana bank tersebut dapat melakukan integrasi operasional kedua bank untuk menghalang potensi sinergi di antara Bank Niaga, Bank Lipo, dan Chime Group. Merger Bank Lipo dan Bank Niaga dilaksanakan pada 30 Juni 2008 dengan nama baru yaitu PT Chime Niaga TBK, dan selanjutnya seluruh aset dan kewajiban Bank Lipo dialihkan ke Chime Niaga berdasarkan data BI triwulan 1 2008, nilai aset Chime Niaga sebesar 54,82 triliun, sedangkan nilai aset Lipo sebesar 39,73 triliun. Merujuk pada data BI tersebut, total aset kedua bank setelah merger diperkirakan menjadi 94,55 triliun. Merger Bank Niaga dan Bank Lipo merupakan dampak dari diterapkannya aturan kepemilikan tunggal atau single presence policy yang ditetapkan Bank Indonesia. Sebelum merger, Hasanah memiliki 93% saham Bank Lipo melalui Santubong Investment BV dan Greatfield PTE. Sedangkan Bank Niaga sebesar 62,41% melalui Chime Group, penyedia jasa keuangan terbesar kedua di Malaysia, milik Bumi Putra Commerce Holding Berhad. Setelah merger, Chime dan Hasanah masing-masing menguasai saham sebesar 58,7% dan 18,7%. Dan yang terjadi pasca merger adalah itu simpanan nasabah Chime Niaga meningkat. Lalu PT Bank Cem Niaga meraih predikat perusahaan sangat terpercaya dan laba bersih Bank Cem Niaga mencapai hingga 207 miliar. Ya. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini yaitu dalam menghadapi era globalisasi tentunya sangat diperlukan dukungan yang kuat dunia perbankan yang benar-benar sehat dan kuat dalam aspeknya, baik dilihat dari aspek permodalan, manajemen, rentabilitas maupun likuiditasnya. Secara teori, analisis merger sebenarnya cukup sederhana. Perusahaan pengakuisisi hanya perlu melakukan satu analisis untuk menilai perusahaan sasaran dan kemudian menentukan apakah perusahaan sasaran dapat dibeli pada nilai tersebut atau yang lebih disukai lagi lebih rendah dari estimasi nilai tersebut. Merger mempunyai kelebihan yaitu pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pengambil alihan yang lain. Namun merger juga mempunyai kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Sekian presentasi dari saya, Amri Salvatoni. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Halo Pak Dan. Pak. Tidak ada pertanyaan, Pak. Oh, iso gak ada pertanyaan? Tidak tahu. Nggak tahu. Jojo nggak payu ya. Daganganmu nggak payu. Nggak payu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Kalau ada pertanyaan, waktu Amrizal yang Pak. Iya. Ya, Makasih, Pak. untuk kawan-kawan semuanya, mungkin ini ya karena sudah momennya lewat gitu ya, sudah ujian, sudah harus minggu tenang, sudah masuk minggu tenang, terus kemudian bentar ini kok ada yang saya meriksa punyanya ini kok ada yang aneh gitu ya. Terus juga habis liburan Natal, jadi kemudian memang jadi ini ya, jadi sepertinya agak susah gitu ya, kemudian membangkitkan lagi semangat belajar, kecuali mereka yang hari-hari ini harus ujian ya, harus menunaikan tugas akhirnya. Ya, baik yang akan sempro maupun yang melakukan semhas. Ya, nanti siang ada semhas, terus kemudian besok kalau nggak salah ya ada sempro. Dari sempro besok itu Febi kalau nggak salah. Oke, ya jadi intinya bahwa kemudian ya kita sudah tahulah seperti apa yang namanya penggabungan usaha itu, yang kemudian melibatkan dua aktivitas yang namanya merger dan akuisisi. Ya, yang kita ketahui bahwa yang namanya merger itu berarti urusannya seperti menggabungkan, ya seperti apa ya, seperti kalau penggabungan, kalau pernikahan itu suka sama suka lah. Jadi tidak kemudian ada yang dipaksa dan memaksa gitu. Ya kalau gampangannya seperti itu. Jadi seperti orang pacaran atau menikah itu suka sama suka gitu ya. Itu yang kalau merger. Nah memang kemudian merger itu ada kesulitannya bahwa kemudian yang namanya suka sama suka kan berarti kedua belah pihak harus setuju. Nah ini kan pemegang sahamnya kan macam-macam beragam, satu dengan yang lain akan sangat berbeda, tapi mereka harus kemudian join untuk jadi satu perusahaan. Nah kalau akuisisi kan beda ya, kalau akuisisi kan dibeli, atau kalau katakanlah kalau itu dalam
rumah tangga itu yang namanya kawin paksa gitu ya, dipaksa untuk kemudian satu itu mengikuti kehendak yang lain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang satu tentu saja harus punya struktur modal, struktur keuangan, dan struktur operasional yang jauh lebih baik dari yang dibeli. Nah itu kalau kemudian yang dibeli itu adalah perusahaan yang lebih kecil, ya tentu saja ada kelebihannya gitu ya, kenapa mau diambil alih. Kalau kemudian perusahaan kecil membeli yang besar, ya ada sih, tapi jarang-jarang terjadi. Kalau merger itu kan karena suka sama suka, ya sudahlah. Jadi perusahaan A dan B bergabung, bisa A, bisa B, bisa kemudian menjadi AB, bisa menjadi perusahaan baru. Tapi rata-rata mereka mempertahankan nama lamanya, baik keduanya maupun salah satu. Walaupun di suatu saat nanti karena pergeseran pemegang saham itu juga akan bisa berubah. Contohnya kita tahu niaga lipo gitu ya, terus kemudian jadi hanya niaga saja, karena kemudian CIMB sebagai dan nama CIMB jadi muncul karena memang kemudian CIMB berusaha mengambil alih seluruh dari struktur yang ada di bank niaga. Demikian pula kalau yang lain, ada nggak yang kemudian tetap mempertahankan atau sejak awal berubah gitu ya, ada juga sih. Jadi contoh yang paling gampang itu adalah menggabungkan dua perusahaan dan kemudian tetap memakai nama keduanya. Nah itu contoh yang paling bisa kita lihat itu yang kemudian berubah semuanya, berubah namanya. Jadi 4 bank yang bergabung, itu yang paling gampang bank ya. Itu bank negara itu ada BDN dan sebagainya, kemudian menjadi nama baru, Bank Mandiri itu ya. Nah ini juga kemudian sekarang ada yang terjadi penggabungan bank-bank yang bank syariah, itu kan ada BSM, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan sebagainya, rencananya bergabung menjadi satu, hanya kemudian menjadi bank syariah. Nah itu yang kemudian bergabung, terus kemudian mereka melebur dan kemudian mereka itu kalau biasanya lebih dari 2 dan strukturnya relatif sama dengan kepentingan yang sama. Jadi itu yang nanti kemudian nggak tahu namanya sementara ini Bank Syariah, apakah nanti Bank Syariah Indonesia atau apa, itu nanti yang bisa kita lihat ke depannya seperti apa nanti. Nah, kemudian kalau yang tetap menggunakan dua-duanya, yang make kebanyakan sih kemudian setelah salah satu itu berkuasa, memang kemudian hilang. Contoh yang lain selain Niaga dan Lipo itu ada juga yang kita ingat secara internasional itu saat kemudian merger antara Sony dan Ericsson. Dulu kan kemudian menjadi Sony Ericsson, lama-kelamaan karena kemudian teknologinya sudah dikuasai oleh Sony dan kepemilikannya semakin besar oleh Sony, maka Ericsson-nya hilang menjadi Sony. Dulu kan kalau kita handphone itu kan salah satu yang handphone yang cukup terkenal itu kan selain ya dua-duanya dari Skandinavia ya, selain Nokia yang dari Finlandia, ada juga Ericsson yang dari Swedia. Itu kemudian diambil alih oleh Sony dan kemudian Sony Ericsson, kemudian sekarang hanya menjadi Sony, Ericsson-nya hilang. Nah, kalau kemudian ada yang lain yang merger tapi dipertahankan dua-duanya namanya, itu yang masuk di grup grupnya Nissan. Nah, Nissan itu membeli Mitsubishi, tapi tidak kemudian menghilangkan nama Mitsubishi. Mitsubishi dibiarkan jalan, tapi kemudian mereka melakukan segmented. Juga kemudian di Toyota, antara Toyota itu dengan Lexus, dengan kemudian yang ada di bawahnya itu Daihatsu. Mereka tidak kemudian merubah namanya. Nah, beda kalau dengan akuisisi, karena kalau akuisisi itu dibeli,
maka kecenderungannya memang sejak dari awal akan merubah strukturnya. Struktur itu baik struktur kepemilikan, struktur manajemen, sampai namanya. Jadi diambil alih langsung diganti. Contohnya apa? Contohnya itu kalau Anda masih tapi ya nggak tahu ya, Anda masih menangi nggak namanya komputer itu yang paling bagus itu IBM. Karena dibeli Lenovo, yang diambil itu hanya mereknya tok, dipakai ThinkPad. Itu yang lainnya, sedangkan semua produknya namanya sudah Lenovo. Nah, itu akuisisi karena kemudian dibeli. Nah, ada strategi banyak yang bisa dilakukan. Nah, ini di sini sih memang tidak kemudian secara jelas dijelaskan ya oleh si penyaji. Jadi kalau mau itu bahwa kemudian strategi untuk merger atau akuisisi itu ada banyak. Ada 8 caranya. Itu kalau mau cari itu di yang punya itu setahu saya itu yang paling lengkap itu Western dan Copland. Itu menceritakan ada yang namanya Saturday Night Special. Saturday Night Special itu pemilik saham yang lebih besar gitu atau ya katakanlah antar pemilik saham itu mengadakan malam minggu khusus gitu ya. Terus kemudian mereka melakukan aktivitas yang namanya candlelight dinner. Jadi ya kemudian saling kemudian menjajaki, saling menjajaki, saling kemudian melihat strategi ke depan bagaimana, dan kemudian mereka bergabung. Itu namanya Saturday Night Special. Ada yang namanya itu White Night namanya strateginya gitu ya. Ini mungkin jadi catatan bisa ditambahkan oleh Amrizal, oleh Rizal. Nanti kemudian beberapa strategi penggabungan itu bisa dibaca di Weston dan Copland ya. Ini tolong nanti Rizal ditambahkan. Ada yang namanya nanti itu White Knight, Satria Putih gitu ya. Ada perusahaan yang bermasalah kemudian datang seakan-akan menjadi kesatria putih yang kemudian menolong, tapi sebenarnya ingin menggabungkan usahanya ya, sama seperti cerita-cerita kuno gitu ya. Kalau ada satria gitu ya menolong sebuah kerajaan yang bermasalah. Nah, itu ada nama strateginya. Ada namanya lagi bear hug, rangkulan beruang. Jadi memang dipaksa, dirangkul gitu ya. Dirangkul, dipeluk, ya memang mau diambil alih. Kalau enggak ya, kalau sama seperti beruang itu kan namanya bear hug, itu kan beruang itu kan namanya besar kayak begitu ya. Siapa yang kemudian bisa melawan meronta-ronta atau apa dan sebagainya, sudah mau nggak mau pasrah. Ada nanti ada 8 itu saya lupa satu persatu. Ada yang namanya leverage buyout. Jadi dibayari dulu utangnya, atau kemudian kalau caranya itu dikasih utang, kemudian mau nggak mau dibeli, diambil alih. Jadi seperti ceritanya Siti Nurbaya gitu. Ada perusahaan yang ngasih utang di terakhir. Nah, kamu utangmu sudah terlalu banyak, ini harus kamu rubah jadi saham. Jadi kemudian mau nggak mau diambil alih dengan cara diberi hutang kayak begitu. Jadi ada beberapa strategi ini, nanti mungkin Amrizal itu bisa ditambahkan, itu bisa diambil di Weston dan Copland. Di terakhir ya, di bab terakhir itu ada bagaimana caranya penggabungan usaha. Nah, itu strategi-strateginya tolong ditambahkan itu nanti, karena di punyanya Amrizal ini tidak ada. Itu ya. Nah, intinya bagaimana menggabungkan dua perusahaan untuk menjadi satu. Bisa 2, bisa lebih, bisa 3 ya. Kalau bank-bank, contohnya kalau bank-bank pemerintah kemarin ya, karena kasusnya pemilik sahamnya kan terbesar adalah pemerintah, jadi mereka dipaksa bergabung. 4 perusahaan digabung jadi 4 bank dipaksa gabung jadi satu. Nah, ini juga sebenarnya banyak yang terjadi di BUMN kita, karena BUMN kita itu ratusan jumlahnya, 300 sekian. Itu kemudian dipangkas semuanya oleh Menteri BUMN yang kemarin sih sudah, tapi tidak terlalu banyak yang Menteri BUMN sekarang ya.
oleh si Erick Thohir itu banyak, kemudian diringkas, sekarang sekitar jadi 100 sekian ya, 120 atau 130-an perusahaan BUMN. Gabung. Termasuk salah satunya nanti ini yang akan dipegabung itu bank kita itu kan memang ada yang bank umum dan ada bank syariah. Jadi ada BRI Syariah, BNI Syariah, itu digabung menjadi satu bank syariah Indonesia atau apa gitu ya, yang berprinsip syariah itu jadi satu. Jadi akhirnya jadi lebih gede lagi semuanya. Nah itu cara-cara yang menggabungkan. Yang paling banyak memang yang paling gampang bank. Karena memang di aturannya ada ya, memang kemudian ada single kepemilikan single yang tidak boleh kepemilikan itu hanya satu orang. Jadi saya tidak bisa punya, katakanlah saya punya 2-3 bank, harus jadi karena saya seorang pemilik, maka bank itu harus jadi satu namanya. Itu yang dulu Lipo Niaga sama ini sebenarnya BII. Tapi kemudian karena BII itu relatif kecil, itu dilepas ke yang lain oleh CIMB itu. Kalau enggak mau dijadikan satu itu 3 bank itu. Nah, itu fenomena-fenomena yang terjadi. Dan itu gelombangnya setiap kali ada krisis, kemudian memang rata-rata bergabung. Diikuti oleh bank lebih dulu, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang lain bergabung. Dalam kasusnya Indonesia ini kan ya karena terlalu gemuk aja, terlalu banyak digabung jadi satu, seperti BUMN itu. Kalau yang swasta, ya biasanya lebih banyak bukan mekanisme merger, tapi mekanisme akuisisi. Seperti pembelian Philip Morris kepada Sampurna, atau kemudian Bentul dibeli oleh British American Tobacco. Itu sistemnya kalau saya perkirakan sih menggunakan bear hug ya, dirangkul oleh perusahaan internasional, yang lainnya pasrah lah, mau nggak mau lah digabung sama perusahaan internasional yang berani bayar mahal juga. Terus kemudian ada Danone saat mengambil alih Aqua, ya dulu itu Tirta Investama, produknya Aqua, terus kemudian dipecah menjadi perusahaan lagi, ada namanya selain Tirta Investama itu punya namanya Golden Mississippi. Nah itu yang kemudian diambil semuanya sekaligus, diambil alih semuanya oleh Danone. Sehingga produknya kemudian Danone yang mengeluarkan produk sendiri ya, jadi bukan hanya Aqua, tapi kemudian sekarang ada beberapa banyak ya, termasuk keluarnya Maison dan sebagainya. Nah, rokok banyak, terus kemudian industri secara internasional itu bagaimana ekspansi perusahaan-perusahaan Cina di perusahaan-perusahaan internasional ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Lenovo membeli IBM, sebelumnya Jepang itu Sony itu membeli Ericsson, sebelumnya juga Sony itu membeli yang ada di salah satu perusahaan ini perusahaan perfilman itu. Saya lupa namanya apa. Entah Universal Studio-nya, kalau Paramount masih ada ya. Entah Universal, entah yang TriStar itu yang diambil alih kemudian studionya oleh Sony. Dan ada banyak lagi yang lain. Jadi secara internasional ada, fenomenanya di Indonesia juga sering terjadi, gabung gitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, Pak, apakah kemungkinan kampus juga ada Pak gabung kayak gitu? Ya bisa aja. Jadi ada beberapa sekolah tinggi itu bergabung menjadi universitas. Ya karena syaratnya kan jelas ya, kalau sekolah tinggi itu, jadi kalau perguruan tinggi itu kan, kalau universitas itu kan semuanya ada ya, universal ya, university. Kalau kemudian di bawahnya itu kan ada sekolah tinggi. Kalau di sekolah tinggi itu
dia hanya belajar satu bidang ilmu, sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi ilmu komputer, ya gitu. Di bawahnya lagi itu akademi. Ada akademi. Kalau akademi itu berarti bukan lagi pada satu bidang ilmu, tapi satu bidang prodi. Ada akademi gizi, akademi kesehatan, akademi militer, dan sebagainya ya. Terus di bawahnya lagi itu ada yang lebih lagi dia beda, bukan begini ya, bukan satu bidang ilmu, dia hampir seperti universitas, tapi caranya beda. Kalau universitas itu lebih kepada 60 teori, 40% praktek. Nah, kalau ini dibalik, lebih banyak teorinya itu hanya 40-60% praktek, itu namanya politeknik. Jadi itu ya kalau di itu ada banyak nggak, ada yang gabung nggak? Ada beberapa kasus yang perusahaan itu universitas itu universitas itu adalah gabungan dari beberapa sekolah tinggi gitu. Jadi itu ceritanya. Contohnya yang paling kelihatan itu yang ini tempatnya Pak Yus dulu kerja itu, Stikom, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Surabaya, itu sekarang sudah nggak ada. Sekarang menjadi Universitas Dinamika. Itu penggabungan 3, ada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, terus apa gitu, ada 3 gabung jadi 1, sekarang menjadi Universitas Dinamika di Surabaya. Jadi itu cerita tentang merger dan akuisisi, kira-kira seperti itu. Nah, semoga bisa menjadi insight gitu ya, pandangan bagaimana perusahaan itu melakukan, kenapa sih merger, kenapa akuisisi, tadi secara detail kan sudah dijelaskan oleh Rizal. Saya menambahkan sebenarnya merger dan akuisisi itu secara praktiknya seperti apa sih, dan bagaimana kasus-kasus yang terjadi selama ini baik di Indonesia maupun secara internasional. Itu ya. Oh ya, yang lain lagi mengenai pengerjaan tugas, nanti silahkan Anda memperbaiki untuk makalah, direvisi, kemudian termasuk PPT-nya kalau memang ada berubah, direvisi, dicukup dalam bentuk Word, makalah itu nanti dikumpulkan kepada ketua kelas sebelum, ketua kelas nanti mengatur sesuai dengan tanggal UAS-nya aja, sedangkan pengumpulan ke saya itu di hari terakhir, di hari Jumatnya. Jadi kumpul ke ketua kelas dulu, ketua kelas baru ke saya, jadi tidak satu persatu seperti biasanya ya. Terus kemudian selain revisi makalah dan revisi PPT, revisiannya, terus kemudian setiap Anda itu akan mengirimkan juga artikel untuk UAS-nya. Itu di satu folder aja, jadi satu grup, satu folder. Nah, yang lainnya kan ada gitu ya, kayak contohnya Devina, itu kan sama si Christine. Itu kirim aja satu folder ke ketua kelas gitu ya. Isinya apa? Isinya revisian makalah, revisian PPT, dan juga artikel ilmiah. Jadi ada minimal ada 4 ya, bentuknya dalam Word. Kalau mau di-convert ke PDF, Word-nya tetap harus disertakan. Jadi yang wajib itu adalah dalam bentuk Word. Gunanya apa? Nanti kemudian akan saya edit. Saya tidak akan mengakui itu sebagai punya saya. Jadi katakanlah ya, contohnya paling kelihatan itu kan di sini kan Devina gitu ya. Devina dan Christine, maka saya menjadi penulis ketiga. Oh, Christine ya, karena Christine NIM-nya yang di atas gitu ya. Jadi padahal kalau dari nama kan sebenarnya Devina, ini ya Devina Putri A gitu ya, belakangnya itu yang jadi nama gitu ya. Kalau Christine kan L ya belakangnya ya. Nah itu ya kemudian saya akan tetap mengaku hanya sebagai editor. Jadi kalau editor ya saya hanya pantasnya penulis ketiga. Jadi nanti kemudian di situ ada Christine, Devina, dan Daniel. Nah, saya tetap
nggak akan ambil semuanya jadi tulisan saya, tapi saya hanya sebagai penulis ketiga karena saya hanya melakukan proses editing atau nambahkan kalau ada yang kurang ya. Edit itu kan bisa mengurangi, bisa menambah kalau ada yang kurang. Jadi tetap itu nanti hasil karya Anda. Jadi saya masukkan ke blog pribadi saya dan saya juga coba kirim-kirim ke ya siapa tahu kalau kemudian itu bisa ada disitasi atau dimasukkan artikel gitu ya, artikel ilmiah atau jurnal ilmiah gitu ya, dimanapun itu nanti akan ya jurnal yang dikeluarkan oleh siapapun lah, siapa tahu ada yang mengambil punya kita gitu ya. Nah itu ya kenapa makanya saya butuh dalam bentuk Word. Kalau bentuk PDF sulit nanti. Saya convert, Anda convert, saya convert lagi pasti berantakan. Jadi ngeditnya lebih sulit. Jadi makanya bentuknya Word saja. Sedangkan kalau PPT ya untuk ngecek aja PPT-nya seperti apa dan juga menjadi bank data saya ya. Anda sudah kumpulkan PPT. Itu sih. Jadi nanti ketua kelasnya dalam hal ini adalah si Jeremy akan menerima 12 atau 13 folder yang masing-masing isinya kurang lebih minimal ada 4 file dan kemudian setelah itu Jeremy yang mengirim ke saya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ya kalau biasanya kan CD gitu ya, kalau ini kan nanti entah itu nanti dikompres atau dimasukkan ke drive saya ya, entah itu di Google Drive, entah itu di OneDrive. Tapi karena ini tugas kampus sih lebih enaknya dikirim saja ke OneDrive. Jadi masuk ke OneDrive yang di OneDrive itu gabung jadi satu dengan ini apa namanya dengan MS Office dan gabung jadi satu dengan OA. Itu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa nanti kemudian support pada kakak kelas ataupun teman-teman Anda yang akan maju Sempro maupun kakak kelas Anda yang Semhas nanti ya. Untuk mengakhiri perkuliahan kita secara umum untuk teori keuangan fundamental ini, saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan kerjasama dari kawan-kawan semuanya. Ya, kalau ada kekurangan, ada kilaf kata saya mohon maaf. Dan kita akan akhiri perkuliahan kita bukan hanya untuk hari ini, tapi sepanjang semester ini untuk meminta berkat dari Tuhan supaya perkuliahan Anda baik kuliah TKF, teori keuangan fundamental maupun sampai nanti selesainya kuliah Anda di Universitas Majung berjalan dengan baik, lulus dengan baik, bukan hanya tepat waktu, tapi kalau bisa sebelum deadline-nya bisa lulus, itu ya. Mari kita satukan doa, kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu di Sempro dan Semhas. Itu ya. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak. Iya, Pagi, Pak. selamat Terima pagi. kasih Pak. Terima kasih Pak. Iyo.